Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 811. Ledakan. Scar tidak berbicara omong kosong, dan langsung menendangnya. Kemudian Scar meraung dan bergegas ke kawanan seperti singa yang marah. Ditemani oleh beberapa teriakan, semua orang itu tersungkur ke tanah oleh bekas lukanya. Ini karena Scar telah menahan kekuatannya. Jika dia mencoba yang terbaik, orang-orang ini mungkin akan dipukuli sampai mati olehnya sejak awal. Kekuatan Grandmaster setengah langkah, bagi orang biasa, hanyalah keberadaan seperti dewa. Beberapa orang itu jatuh ke tanah, berteriak lagi dan lagi, menatap Scar, dan Li Dong dan yang lainnya perlahan berjalan di belakang mereka dengan ngeri. Mereka bahkan tidak tahu siapa orang-orang ini, jadi mereka berani mengalahkan mereka seperti ini. Anda tahu, orang-orang ini, di desa-desa terdekat, benar-benar pengganggu. Bahkan di seluruh kota, ada pengganggu yang tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Kamu, Du yang bangkit dari tanah dan terkejut saat melihat Li Dong dan yang lainnya. Kemudian, dia mengenali Li Dong dan dengan cepat berjalan, Tuan Li. Istri saya, ini Tuan Li dan mereka ada di sini. Bagi Li Dong, mereka tidak asing. Karena Li Dong secara pribadi muncul di upacara peringatan Du Xiaofan, dan dia juga berbicara dengan Du Yang dan istrinya, jadi di hati pasangan tua itu, Li Dong telah lama diingat. Tentu saja, mereka ingat Lin Yurou. Oh, ini benar-benar Tuan Li. Ibu Du Xiaofan juga mengenali Li Dong dan buru-buru menyapanya. Dalam pikiran mereka, sangat jarang orang seperti Li Dong begitu baik kepada mereka di masyarakat bawah. Mereka menyukai Li Dong dari lubuk hati mereka. Apalagi grup Lin kini telah menjadi kebanggaan seluruh rakyat Donghai. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang telah didukung. Meskipun putra mereka Du Xiaofan sudah meninggal, mereka harus tahu bahwa Li Dong tidak bersalah. Hanya bisa dikatakan bahwa itu semua adalah takdir. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, mengetahui bahwa Li Dong dan Lin Yurou adalah orang-orang baik yang benar-benar memimpin grup Lin untuk melakukan hal-hal praktis bagi orang-orang Donghai. Tentu saja, mereka memperlakukan orang-orang baik tersebut dengan tulus. Hei, Paman dan Bibi, aku datang menemuimu. Li Dong menyambutnya dengan senyum cerah. Juga, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa memanggilku Tuan Li di masa depan, panggil saja aku Xiao Dong. Jika kamu memanggilku seperti ini, aku akan marah. Hei, bagus. Du yang buru-buru berkata, yah, Xiao Dong, dan semuanya, cepat masuk. Maaf, Paman dan Bibi, aku baru saja datang mengunjungimu sekarang. Li Dong tersenyum dan berkata, dia melambaikan tangannya ke bekas luka itu. Bekas luka segera mengerti, beberapa orang melangkah maju, langsung menutupi mulut para pengganggu, dan menyeret mereka keluar. Li Dong dan yang lainnya berjalan ke halaman, dan kemudian Li Dong melihat ubi kering di tanah. Ah, ubi jalar kering ini, apakah kamu membuat Paman dan Bibimu sendiri? Ya, kami membuatnya sendiri. Saya ingin mengirim beberapa ke putri kami untuk dimakan. Du yang mengangguk berulang kali. Sepertinya enak, aku akan mencobanya. Dengan mengatakan itu, Li Dong mengambil sepotong dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah melihat ini, istri Du yang buru-buru berhenti. Jangan makan, ubi kering ini ditendang ke tanah oleh mereka, dan semuanya kotor. Jika kamu ingin makan, ada beberapa barang bersih di rumah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Dong memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Tidak apa-apa, itu tidak kotor sama sekali. Li Dong tersenyum dan berkata, wah, manis sekali. Jika digunakan untuk membuat air gula, pasti akan lebih enak. Ya, melihat ekspresi puas Li Dong, Du yang tersenyum dan berkata,
jika kamu suka makan, bawalah beberapa saat kamu pergi nanti. Haha, kalau begitu aku tidak diterima. Li Dong tersenyum, dan kemudian dia berjalan untuk memegang tangan istri Du Yang. Ayo, Bibi, aku akan membantumu masuk ke dalam rumah. Orang tua, jangan kaget, Xiao Dong dan yang lainnya jarang datang ke sini. Ayo masak. Bagus Le. Du Yang buru-buru menjawab, lalu pergi menyiapkan makanan. Bab 812. Li Dong membantu ibu Du Xiaofan masuk ke kamar dan duduk, dan kemudian secara pribadi membantunya memijat bahunya. Bibi, aku akan memijatmu, kan? Tidak, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu tidak perlu memijatku. Orang tua itu dengan cepat menolak. Menurut pendapatnya, bagaimana orang besar seperti Li Dong bisa membantunya memijat? Bagus. Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menekannya untuk duduk di kursi, dan kemudian mulai memijat. Teknik pemijatannya berada pada level master sejati. Setelah beberapa saat, Ibu Du Xiaofan merasa nyaman. Bagaimana Bibi? Teknik pijat saya baik-baik saja. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Iya, itu bagus. Ibu Du Xiaofan mengangguk berulang kali, aku tidak menyangka kamu bisa memijat. Haha, ini yang aku pelajari di waktu luangku sebelumnya. Li Dong tersenyum dan berkata, jika Bibi merasa nyaman, maka saya akan sering menekannya untuk Anda di masa depan. Tidak, aku baik-baik saja. Ibu Du Xiaofan buru-buru berkata, kamu sangat sibuk di tempat kerja, kamu tidak perlu sering datang menemuiku, itu akan menunda pekerjaanmu. Tidak apa-apa. Li Dong tersenyum. Ibu Du Xiaofan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Li Dong dan menepuknya dengan ringan. Kamu anak yang baik, merupakan berkah bagi Xiaofan saya untuk bertemu dengan Anda teman-teman. Sayang sekali hidupnya tidak baik. Dengan itu, matanya merah lagi. Bibi, jangan sedih. Li Dong berbisik, Xiaofan adalah saudara kita, orang tuanya adalah orang tua kita. Jika kamu tidak keberatan Bibi, di masa depan, kita semua akan menjadi putramu, dan kamu dan pamanmu akan menjadi orang tua kami. Saudara-saudara, tidakkah menurutmu, ya, Bibi, kamu dan pamanmu akan menjadi orang tua kita di masa depan? Zhao Sanhe memimpin dan berkata dengan keras. Bagus. Ibu Du Xiaofan sangat tersentuh, dan air mata keluar. Ketika Du Yang, yang sedang menyiapkan makanan di dapur sebelah, mendengar kata-kata ini, matanya memerah karena emosi. Li Dong berbicara dengan Ibu Du Xiaofan sebentar, dan kemudian dia meminta Zhao Sanhe dan yang lainnya untuk berbicara dengan lelaki tua itu, dan dia pergi. Ketika mereka sampai di luar halaman, bekas luka mereka menginjak orang-orang yang baru saja membuat masalah dengan kaki mereka. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Di tempat ini, jika kamu menyentuhku, kamu mencari kematian. Orang yang dikepalai itu kejam dan otentik. Terkunci. Li Dong tanpa ekspresi, meraih kerahnya secara langsung, dan mengangkatnya dari tanah. Kemudian, Li Dong menamparkan backhand-nya, dan langsung menerbangkan dua gigi orang ini. Mereka dua orang tua, kamu berani menggertak. Siapa yang memberimu keberanian? Suara Li Dong dingin. Matanya bahkan lebih seperti gudang es, membuat orang-orang itu takut untuk saling memandang. Terlalu menakutkan. Pria yang memimpin, dengan darah masih di sudut mulutnya, berkata dengan samar, bosku adalah Cao Liang. Dia memiliki keputusan akhir di bidang ini. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung dia? Terjebak. Namun, itu adalah tamparan Li Dong sebagai tanggapannya. Kekuatan tamparan ini tidak kecil, dan secara langsung menyebabkan dagu orang ini miring. Dia memiliki keputusan akhir. Saya memiliki keputusan akhir di seluruh Laut Cina Timur dan seluruh provinsi Tianxing. Biarkan bosmu datang dan menemuiku dalam waktu setengah jam. Jika kamu terlambat 1 detik, para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Li Dong tidak mengatakan omong kosong, tangan mana dan kaki mana yang mereka gunakan untuk memukul Paman Du yang barusan, mereka melepaskan semuanya untukku.
Bab 813. Ya Pak, Scar menjawab, dan kemudian, dengan lambaian tangannya, lepaskan semua tangan dan kaki mereka padaku. Beberapa saudara segera menyeret beberapa orang ke tempat yang lebih jauh, dan menurunkan tangan dan kaki mereka. Ah, ada teriakan, seperti membunuh babi. Mendengar teriakan ini, Li Dong tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Orang-orang ini berani menggertak Du Yang dan yang lainnya dengan cara ini. Li Dong sudah berhati lembut jika dia tidak memerintahkan mereka untuk dibunuh secara langsung. Hampir bersamaan, di sebuah perusahaan real estate di county ini. Ini adalah gedung bertingkat 10, dan kantor CEO perusahaan berukuran sekitar 300 meter persegi. Di satu sisi, ada kolam renang air panas dalam ruangan, di mana Anda bisa bekerja sambil bersantai. Pada saat ini, seorang pria botak sedang berendam di kolam air panas, dan ada seorang wanita cantik seperti ular air di sampingnya, menyenangkannya. Jika proyek resor selesai, setidaknya akan ada keuntungan 500 juta. Cao Liang tampak bersemangat, 500 juta, tentu saja, prospek resor ini masih sangat besar. Sayang, dapatkah kamu membayangkannya? Saya tidak dapat membayangkannya, tetapi saya tahu Tuan Cao, prospek Anda sangat besar, sangat besar. Wanita itu terkikik, matanya halus, sangat menggoda. Presiden Cao mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat meraih tangan wanita itu untuk mencegahnya bergerak. Tidak mungkin, dia sedikit siap untuk bergerak sekarang, tetapi intinya dia telah bersama wanita ini 2 kali. Dan jika dia melanjutkan, dia tidak dapat melakukan apapun hari ini. Tubuh Anda penting, jadi Anda harus lebih terkendali. Oke, jangan lakukan itu, istirahatlah. Cao Liang buru-buru berkata, pemandian air panas gelembung baik-baik saja, kita akan melanjutkannya besok. Wanita itu berhenti, dan terkikik, menutupi mulutnya. Tapi Tuan Cao, apa yang baru saja Anda katakan benar. Prospek resor ini memang bagus. Saya juga telah mengunjungi sebidang tanah itu dan itu sangat bagus. Wanita itu tersenyum dan berkata, gunung dan sungainya indah, lingkungannya sangat bagus, dan udaranya sangat bagus. Jika dikembangkan menjadi resor liburan, pasti akan menarik banyak turis. 500 juta, tidak apa-apa. Yang terbaik adalah melakukan ini, tetapi penduduk desa tampaknya tidak mau menjual tanah mereka. Cao Liang mengerutkan kening dan mendengus dingin. Bagi mereka, saya sudah sangat sopan, dan harga untuk mereka tidak rendah. Itu juga karena saya semakin tua sekarang, dan saya tidak ingin berbuat terlalu banyak. Kalau tidak, berapa banyak uang yang bisa diambil oleh penduduk desa itu? Sebidang tanah itu, aku pasti akan mendapatkannya, apapun artinya. Orang-orang desa itu seharusnya tahu lebih baik. Jika Laozi marah, mereka akan terlihat baik. Di matanya, sudah sangat bagus untuk bisa memberi sejumlah uang. Seperti yang dia katakan, dia sekarang terlalu tua dan tidak ingin melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Ketika dia masih muda, penduduk desa tidak berakhir dengan baik. Masih ingin uang. Aku takut aku bahkan tidak mati. Kemampuan Cao Liang untuk bergaul sampai hari ini jelas bukan hal yang baik. Dia memulai real estate lebih dari 10 tahun yang lalu, dan pada saat itu, industrinya sangat kacau. Jika Anda tidak cukup kejam, Anda tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Meskipun lingkungan telah banyak berubah sekarang, dia juga banyak membatasi, tetapi dia belum sepenuhnya meninggalkan beberapa metode lama. Lonceng jingle. Saat berbicara, telepon di sebelahnya berdering. Wanita itu mengambil ponselnya dan menyerahkannya pada Cao Liang. Ketika Cao Liang melihat nomor itu, dia tiba-tiba tertawa. Saya pikir paku terakhir harus dicabut. Dia menghubungkan telepon dan berkata dengan ringan, bagaimana? Apakah kedua orang tua itu setuju? Jika mereka masuk akal, mereka harus mengambil uang untuk menemukan panti jompo. Jika itu menunda bisnis saya akan membunuh mereka. Tuan Cao, itu tidak baik, sesuatu terjadi. Ada suara cemas di telepon.
Bab 814. Beberapa orang yang saya kirim diinterupsi, mengatakan bahwa selusin orang datang ke rumah dua benda tua itu, dan mereka adalah teman dari putra musuh bebuyutan mereka. Mendengar ini, wajah Cao Liang sedikit berubah. Apa katamu? Ini Du Xiaofan. Teman-temannya dari sebelum kematiannya datang ke rumahnya, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kejam. Begitu mereka menembak, mereka menyela saudara yang saya kirim, dan mereka berkata, biarkan kamu pergi dalam waktu setengah jam. Lihat dia, jika tidak, para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata-kata ini membuat Cao Liang tertawa. Dia penuh dengan penghinaan. Biarkan diri Anda melihatnya dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, para dewa tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini hanya lelucon besar, sangat konyol. Cao Liang mengira dia adalah orang terbesar di jalan raya di seluruh kaunti. Ketika dia berada di lingkaran bawah tanah, putra dari kedua orang tua itu masih mengenakan celana selangkangan terbuka. Teman-teman dari kedua putra lelaki tua itu benar-benar mengira mereka adalah orang-orang hebat. Secara alami, dia tidak akan mengambil ancaman seperti itu ke dalam hati. Bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Cao Liang sangat marah dan berteriak, apakah kamu masih memanggilku untuk masalah besar seperti itu? Karena mereka tidak tahu malu, maka tangani mereka semua. Jika mereka ingin berhenti, maka bunuh mereka semua. Ceo Cao, berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak bisa menangani masalah ini, maka kamu tidak perlu dipusingkan di masa depan, aku akan melakukan ini dengan orang lain. Setelah berbicara, Cao Liang langsung menutup telepon. Dia belum pernah melihat badai besar. Ancaman belaka tidak akan membuatnya peduli sama sekali. Terlebih lagi, itu masih karakter yang kecil, dan ancaman seperti itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pergi untuk menanyakan siapa Cao Liang. Ada kucing atau anjing yang berani mengancamnya. Benar-benar tidak hidup atau mati. Wow, Presiden Cao, kamu terlihat sangat mendominasi barusan, aku sangat menyukainya, dan aku sangat mengagumimu. Wanita itu mengguncang tubuhnya dan memutar tubuhnya, dan kontak yang disengaja membuat Cao Liang hampir tidak tahan. Ini benar-benar sekumpulan sampah. Aku tidak bisa melakukan hal kecil ini. Ketika aku masih muda, aku akan membunuh lebih dari selusin orang seperti ini setiap hari. Cao Liang menarik wanita itu ke dalam pelukannya, naik turun tangannya. Karena yang lunak itu tidak baik, maka datanglah ke yang sulit. Aku tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana, dan aku ingin mengacaukannya. Buang-buang. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan masalah kecil semacam ini, yang tidak cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Pada saat ini, di sisi lain, di lokasi konstruksi yang ditinggalkan, seorang pria berambut kuning meletakkan telepon. Sorot matanya sedikit tidak pasti. Baru saja, dia adalah orang yang memanggil Cao Liang untuk membuat masalah dengan orang tua Du Xiaofan, yang dikirim olehnya. Apa yang Cao Liang katakan barusan, dia tahu betul bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia akan benar-benar tamat. Tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pencampuran di sini. Karena dia tahu betul orang macam apa Cao Liang itu, dan pihak lain melakukan apa yang dia katakan. Pria berambut kuning itu berbalik dan melihat, beberapa orang tergeletak di tanah. Orang-orang ini adalah semua orang yang tangan dan kakinya dihilangkan oleh bekas luka. Pria berambut kuning itu memandang mereka dan bertanya dengan suara yang dalam, berapa banyak dari mereka? Sekitar 10 atau lebih. Sekelompok sampah. Pria berambut kuning itu berteriak, hanya selusin orang, hanya membuatmu takut seperti ini. Kupikir ada ratusan orang di seberang sana. Bukankah kamu meminta saudara-saudara untuk datang untuk mendukung? Orang-orang ini benar-benar membuat diri mereka malu di depan bos besar Cao Liang. Dia tidak sabar untuk menamparkan orang-orang ini untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi melihat orang-orang ini menyingkirkan tangan dan kaki mereka,
itu sudah sangat menyedihkan, jadi dia tiba-tiba menolak dorongan ini. Lagi pula, mereka dipukuli seperti ini karena mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Jika dia masih memukuli mereka, orang-orang di bawah tangannya akan kedinginan. Bab 815. Kakak Leopard, orang-orang itu bukan orang biasa, mereka semua adalah Lian Jiazi, sangat kuat. Beberapa orang mengingat ketakutan didominasi oleh bekas luka, tubuh mereka gemetar. Terutama memikirkan mata Li Dong membuat mereka semakin ketakutan, dan ada perasaan bahwa jantung mereka akan melompat keluar dari tubuh. Terlalu menakutkan. Sampah, Lao Su memberitahumu bahwa dalam bisnis kami, keberanian pertama adalah berani. Kamu sangat ditakuti oleh lebih dari selusin orang, kamu akan bercinta denganku di masa depan. Pria berambut kuning itu berteriak, masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, saya bisa pulang dan bertani di masa depan. Mendengar ini, tidak ada yang berani membantahnya. Tidak mungkin, pria berambut kuning itu adalah bos mereka, dan mereka dapat melihat bahwa bosnya sangat marah, membosankan untuk membuat keributan saat ini. Pria berambut kuning mendengus dingin, pergi dengan ekskavator dan dorong rumah secara langsung, dan kemudian itu akan baik-baik saja untuk kompensasi. Saya hanya mengatakan itu tidak disengaja. Saya melihat apa yang bisa mereka lakukan. Ada yang berani melakukannya, ya, aku akan mematahkan kaki mereka. Ini adalah rencananya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Potong dulu dan mainkan nanti. Pertama dorong rumah, dan kemudian kehilangan uang paling banyak. Terlebih lagi, berapa banyak yang harus diberikan tergantung pada suasana hatinya, apakah akan memberikannya atau tidak. Dia adalah pengganggu, bermain trik seperti bajingan, bagi mereka, itu adalah trik yang bagus. Dia tidak percaya lagi, bukankah hanya 2 orang tua yang tidak mati? Masih mengkonsumsinya. Huang mau memberi perintah dan segera bergegas ke rumah Du Xiaofan dengan 30 atau lebih saudara. Mereka yang kakinya patah membuka mulutnya, ingin mengingatkan Huang Mao bahwa mereka sangat baik satu sama lain. Namun, mereka membuka mulut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka tahu betul bahwa jika mereka mengatakan sesuatu yang membuat frustrasi saat ini, pria berambut kuning itu mungkin akan membunuh mereka secara langsung. Mereka tahu betul bahwa bos mereka seksi. Pada saat ini, rumah Du Xiaofan. Setelah mengerti, Li Dong sudah tahu apa yang terjadi. Rumah ini, nenek moyang kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi, ini adalah akar kami tidak ingin menjualnya sama sekali. Du yang menghela nafas, lagi pula, bahkan jika kita pindah, kemana kita bisa pergi? Bahkan sedikit uang yang mereka berikan tidak cukup untuk pergi ke panti jompo, apalagi membeli rumah baru di luar. Di halaman, beberapa tetangga sekitar juga datang. Mereka juga tampak tidak berdaya. Kakak Du benar, uang sedikit itu benar-benar tidak cukup, apalagi membeli rumah, bahkan kamar mandi pun tidak bisa dibeli. Selain itu, kami telah tinggal di sini seumur hidup. Bahkan jika kami pergi ke tempat lain, kami tidak terbiasa hidup. Apalagi konsumsi di kota sangat tinggi sehingga kami bahkan tidak memiliki tetangga yang berbicara. Kami benar-benar tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Tapi kita benar-benar tidak punya pilihan. Para pengganggu itu adalah orang-orang terkenal yang kejam di county ini. Jika kita tidak setuju, mereka bisa melakukan apa saja. Kami takut mereka akan marah dan membunuh seluruh keluarga kami. Mendengarkan kata-kata ini, hati Li Dong penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi di Laut Cina Timur. Li Dong pernah berkata bahwa untuk membuat ketertiban umum di Laut Cina Timur menjadi yang pertama di negara itu, tidak akan ada kejahatan yang terjadi, dan tidak akan ada penindasan terhadap orang-orang. Tapi sekarang, itu benar-benar terjadi. Ini membuatnya sangat marah, dia tidak menyangka bahwa beberapa orang akan menganggap kata-katanya sebagai angin di telinga mereka. Paman dan Bibi, jangan khawatir.
Jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Di matanya, hal-hal seperti itu sebenarnya hanya masalah sepele. Tidak perlu baginya untuk bertindak secara pribadi, selama satu kalimat dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tetapi karena dia ada di sini, maka dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Bab 816. Tapi, saya mendengar bahwa Cao Liang sangat mudah ditebak. Ada desas-desus bahwa dia adalah sosok tingkat kakak yang nyata dengan jaringan hitam dan putih yang luas, dan dia tidak akan berakhir dengan baik jika dia melawannya. Beberapa orang khawatir, saya pikir Anda tidak boleh ikut campur dalam masalah ini lagi, atau pergi secepat mungkin. Ya, mereka hanya menginginkan tanah. Selama kita menjual tanah kepada mereka, mereka tidak akan berani menyerang kita. Tetapi kalian, mereka tidak bermoral. Ya, kurasa juga begitu, kami tidak ingin menyakitimu karena urusan kami sendiri. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Li Dong tanpa ekspresi. Du Xiaofan sudah mati. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk pengembangan dan pembangunan grup Lin. Jika dia tidak bisa melindungi orang tua Du Xiaofan, maka dia benar-benar kasihan pada Du Xiaofan dan hati nuraninya sendiri. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, tiba-tiba terdengar raungan keras di luar. Beberapa tetangga mendengar suara itu dan wajah mereka sangat berubah. Mereka bergegas keluar dan melihat beberapa ekskavator sedang melaju dan mereka akan merobohkan paksa rumah semua orang. Untuk sementara, mata tetangga menjadi merah cemas. Berhenti. Mereka bergegas untuk menghentikan ekskavator itu. Namun, ekskavator itu tidak berhenti sama sekali. Jangan berhenti, mereka semua mendorong saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pria berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Yang dia inginkan adalah hasil seperti itu, potong dulu lalu mainkan. Dia bahkan berpikir bahwa itu harus dilakukan sejak awal. Lagi pula, rumah pihak lain hilang. Jadi pilihan apa yang ada untuk para dewa tua ini? Saya hanya bisa keluar dengan uang dengan patuh. Meskipun pendekatan ini tidak manusiawi, ia bekerja dengan sangat baik. Laki-laki berambut kuning sama sekali tidak peduli dengan ketenaran. Bagi dia, selama segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan uang tersedia. Dorong, aku mendorong mereka semua. Pria berambut kuning itu berteriak keras. Dan pada saat yang sama, dia menatap Li Dong dan orang lain yang keluar dari rumah, wajahnya penuh provokasi. Setelah dia memerintahkan ekskavator untuk meratakan rumah-rumah ini, dia akan datang dan membersihkan Li Dong dan yang lainnya. Berani menyela tangan dan kaki kakaknya, sembarangan. Melihat ekskavator, mengabaikan rintangan penduduk desa, harus bergegas untuk meratakan rumah. Mata Li Dong tiba-tiba menjadi dingin. Bekas luka, Sanhe. Dia memberikan minuman ringan. Tiba-tiba, Zhao Sanhe dan Scar II bergegas keluar seperti dua serigala yang marah. Kecepatannya sangat cepat. Mereka bergegas langsung ke ekskavator dan melompat tajam. Selain itu, dia melompat ke ekskavator, membuka casing, dan mematahkan garis ekskavator. Tanpa aliran listrik, ekskavator langsung berhenti dan tidak bisa bergerak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhao Sanhe dan Dao Scar menghentikan 3 ekskavator. Bahkan operator di atas terlempar langsung dari ekskavator. Kalian anjing benar-benar mencari kematian. Pria berambut kuning melihat adegan ini dan meraung, bahkan jika kalian mengganggu tangan dan kaki saudara-saudaraku. Dia benar-benar marah sampai ekstrim. Orang-orang ini tidak hanya mengganggu tangan dan kaki saudara-saudara yang telah dia kirim sebelumnya, tetapi sekarang mereka bahkan menghancurkan 3 ekskavator yang dia bawa. Pria berambut kuning itu berteriak, lampirkan mereka di sekelilingku. Ketika kata-kata itu selesai, 30 orang aneh di belakangnya semua bergegas, satu persatu galak, terlihat sangat menakutkan. Namun, orang yang kejam seperti itu, di mata mereka, tidak berbeda dengan semut. Mengenai status lingkaran bawah tanah, orang-orang ini bertambah,
apalagi dibandingkan dengan Zhao Sanhe Scar. Dapat dikatakan bahwa Li Dong membawa saudara laki-laki keluar dari sini, dan dia akan menghancurkan semua pria berambut kuning dengan status lingkaran bawah tanah. Penduduk desa menjadi pucat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak berani ke sana sama sekali, tidak mungkin, pria berambut kuning itu terlalu mengerikan, jika mereka lewat, mereka benar-benar akan patah kaki. Bab 817. Cepat, orang-orang ini sangat kejam, mereka bukan orang baik, jangan membuatmu lelah. Ya, cepatlah. Ini masih terlambat. Mereka tidak berani menyerang penduduk lokal kita dengan mudah, tetapi kamu, mereka benar-benar berani. Beberapa tetangga buru-buru merendahkan suara mereka kepada Li Dong dan membujuk mereka untuk pergi. Bahkan Du Yang dan istrinya khawatir. Du Yang berjalan cepat ke Li Dong. Xiao Dong, cepatlah, mereka benar-benar bukan orang baik, dan mereka akan sangat menyakitimu. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Jangan biarkan kamu mendapat masalah karena urusan kami. Di mata mereka, Li Dong dan mereka semua adalah orang baik. Orang baik tidak boleh terlibat, tidak boleh menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas, tidak boleh diganggu oleh orang jahat. Mereka tidak ingin Li Dong dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Namun, Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menatap pria berambut kuning itu, ekspresinya muram. Apakah kamu Cao Liang itu? Bukan. Cao Liang adalah bosku, tapi kamu ingin melihat bos kami. Pria berambut kuning itu mencibir, ini benar-benar lelucon. Anda tidak kencing dan memotret diri sendiri. Anda memenuhi syarat untuk melihat bos kami. Saya pikir itu Raptors. Dia menatap Li Dong dan tersenyum, yin dan yang aneh. Tanpa diduga, itu adalah wajah putih kecil dengan sekelompok anak muda yang terpana. Saya katakan, tidak peduli siapa Anda atau apa latar belakang Anda, tolong jujurlah dengan saya. Di sini, saya memiliki keputusan akhir. Ketika dia mengatakan bahwa dia melambaikan tangannya, 30 atau lebih saudara laki-laki yang ada di belakangnya akan bergegas dengan sebuah tongkat. Tidak mungkin. Terutama karena Li Dong terlihat terlalu tampan dan memiliki temperamen yang hebat. Ini sama sekali tidak seperti gangster. Jadi Huang Mao Dahan secara langsung menganggap Li Dong dan yang lainnya sebagai orang biasa di masyarakat. Dan orang seperti itu, dalam pikirannya, dianggap sebagai kentut. Melihat adegan ini, Du Yang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Du Yang bahkan bergegas ke Li Dong untuk memblokirnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Li Dong terluka karena urusan keluarga mereka. Dalam hal ini, hati nuraninya akan terganggu selamanya. Namun, Li Dong tidak khawatir sama sekali, wajahnya masih tenang, dan dia tidak menghindar sambil berdiri di sana. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia meminta Cao Liang untuk datang dan meminta maaf pada dirinya sendiri dalam waktu setengah jam. Sepertinya pihak lain tidak mengambil apa yang dia katakan ke dalam hatinya. Di Laut Cina Timur, beberapa orang tidak mengambil hati kata-katanya. Mereka harus mengatakan bahwa Cao Liang tidak begitu berani. Lepaskan tangan dan kaki mereka padaku juga. Li Dong tiba-tiba berbicara, suaranya tenang. Ya Pak, Zhao Sanhe menjawab dengan skar. Kali ini tidak hanya mereka berdua yang melakukannya, tetapi saudara-saudara lain yang membawanya juga melakukannya. Seperti sekawanan serigala yang mengincar mangsanya. Bum-bum, ketika pengganggu ini datang untuk menggertak keluarga Du Xiaofan, Zhao Sanhe dan Scar tercekik, sekarang, akhirnya ada tempat untuk melampiaskan. Karena itu, sekali ditembak, tidak ada ampun. Mereka bergegas ke domba seperti sekawanan serigala. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-30 gangster itu jatuh ke tanah. Tangan dan kaki mereka semua terputus. Wow, orang-orang itu semua terbaring di tanah, dan wajah semua orang dipenuhi rasa sakit dan panik. Semua orang berkedut. Lagi pula, rasa sakit karena diinterupsi tidak tertahankan bagi orang biasa. Menjatuhkan semua orang ini ke tanah,
Tetapi mereka masih belum melakukan cukup untuk menakut-nakuti mereka. Tidak mungkin, orang-orang ini terlalu lemah. Jangan katakan itu semua dari mereka, bahkan jika mereka adalah saudara, mereka bisa menjatuhkan mereka semua. Kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Tapi Duyang dan yang lainnya hanya tercengang. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang dibawa Li Dong begitu kuat. Dalam adegan tadi, seperti menonton film. Setelah 3 atau 2 klik, dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-30 gangster itu terputus. Kalian. Wajah pria berambut kuning itu berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa orang yang dia bawa akan dengan mudah menjatuhkannya. Tapi sekarang, dia dijatuhkan oleh lawan, dan butuh waktu kurang dari 1 menit. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa adik laki-laki yang telah diganggu sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang itu mengerikan dan mereka adalah Lian Jiazi. Bab 818. Lian Jiazi macam apa ini? Ini sama sekali bukan manusia. Anda tahu, 30 atau lebih saudara yang dia bawa bersamanya semuanya adalah pejuang yang baik. Biasanya, dimungkinkan untuk melakukannya dengan 1 musuh dan 10. Tetapi di tangan lawan, mereka sama lemahnya dengan semut. Kaki pria berambut kuning itu gemetar terus-menerus, dan dia membuka mulutnya, hanya untuk merasakan tenggorokannya kering untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah Zhao Sanhe dan yang lainnya memotong tangan dan kaki orang-orang itu, mereka kembali ke Li Dong lagi. Dan bekas luka itu berjalan menuju pria besar berambut kuning itu. Melihat bekas luka pisau datang, pria berambut kuning itu akhirnya bereaksi. Berdebar, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan berlutut langsung di tanah. Wajahnya menjadi pucat, dan banyak keringat terus mengalir dari dahinya. Adegan ini terlalu mengejutkannya. Dia telah berada di lingkaran bawah tanah county ini selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia memiliki sedikit pandangan ke depan. Fakta bahwa pihak lain dapat berbaring di atas saudara laki-laki yang dibawanya dengan mudah sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang sosial biasa, tetapi keras kepala yang sangat kejam. Dan dia juga bisa melihat bahwa barusan, orang-orang itu telah meninggalkan tangan mereka, jika tidak, sekitar 30 orang yang dia bawa akan terbunuh sejak lama. Kakak, aku salah. Suara pria berambut kuning itu bergetar. Tetapi, terjebak, bekas luka menamparkan langsung di wajahnya, membuat pria berambut kuning itu jatuh ke tanah. Siapa kakak tertuamu? Iya kakak, terjebak. Scar menamparkan wajahnya lagi, menjatuhkannya ke tanah lagi. Siapa saudara laki-lakimu? Pria berambut kuning itu akan menangis. Ketakutan di hatinya akan membuatnya gila, dan perasaan takut itu hampir membuatnya tidak bisa menahan diri. Pahlawan, maafkan aku, tolong, maafkan aku salah. Pria berambut kuning itu terus meminta maaf, bahkan dia terus bersujud ke arah bekas luka itu. Dia tidak bisa memohon belas kasihan. Lagi pula, 30 saudara kecil yang dibawa bersamanya diinterupsi dan disingkirkan sambil meratap. Dia tidak ingin jatuh ke tujuan ini, dalam hal ini, itu akan sepenuhnya dihapuskan. Terjebak, bekas luka ditampar di wajahnya lagi. Pukul pria berambut kuning ini dengan darah di sekujur wajahnya. Apakah menurutmu meminta maaf itu berguna? Jika kita tidak datang tepat waktu hari ini, maukah kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan meminta maaf? Semua orang ada di lingkaran bawah tanah, dan Scar tahu lebih banyak daripada orang-orang terkenal ini. Jika mereka tidak datang hari ini, maka Duyang dan rumah mereka pasti tidak akan dijaga. Orang-orang seperti Huang Mao langsung mendorong ke bawah rumah mereka, memaksa mereka untuk setuju, dan bahkan jika mereka tidak memberikan uang, apa yang bisa Duyang lakukan? Jika Anda melawan, diperkirakan Anda akan langsung cacat, atau bahkan terbunuh. Memikirkan kemungkinan ini, kemarahan di hati Scar tidak bisa ditekan. Dia ingin membunuh rambut kuning ini sekarang.
Bajingan, kamu berani menggertak orang-orang tua ini, kamu sudah selesai. Scar mencengkeram kerah pria berambut kuning itu, dan menamparnya dengan keras. Gigi pria berambut kuning itu terlepas semua, dan wajahnya akan berubah bentuk. Mereka adalah orang tua Du Xiaofan, yaitu orang tuaku yang terluka. Jika kamu berani menggertak mereka, konsekuensinya lebih serius daripada menggertakku. Scar dengan keras menendang dada pria berambut kuning itu. Klik. Kekuatan kaki ini tidak sedikit, tulang dada pria berambut kuning itu langsung ditendang. Ah! Pria berambut kuning itu berteriak, dia meringkuk di tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, Scar masih merasa tidak nyaman, dan tinjunya yang besar tiba-tiba terangkat. Jika pukulan ini dipukul, diperkirakan pria besar berambut kuning ini akan dipukuli sampai mati olehnya. Bab 819. Pada saat ini, bekas luka. Suara Li Dong berdering. Ketika kata-kata itu jatuh, tinju Scar berhenti tiba-tiba. Angin tinju yang kokoh menerpa wajah pria kuning besar itu, membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan nafas kematian dengan begitu jelas. Nafas seperti ini sangat mengerikan. Li Dong berjalan mendekat dan berjongkok di depan pria berambut kuning itu. Dia saling memandang tanpa ekspresi di wajahnya, sepertinya aku tidak bisa membantu Cao Liang untuk wajahku. Kalau begitu, beritahu aku di mana dia dan aku akan mengunjunginya secara pribadi. Namun, pria berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kepanikan di matanya menjadi lebih intens. Tidak, aku tidak tahu. Alamat Cao Liang. Tentu saja dia tidak berani. Karena dia bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan mereka. Jika Anda memberi mereka alamat Cao Liang, diperkirakan Cao Liang akan dibunuh oleh mereka. Dan jika sesuatu terjadi pada Cao Liang, dia akan benar-benar habis. Hah, kamu menolak. Kalian. Pria berambut kuning itu penuh ketakutan. Kamu tidak bisa menggerakkan bosku, dia tahu Dong Hai. Ya, Li Dong mengangguk dan berkata dengan lemah, aku dari Dong Hai. Aku benar-benar ingin tahu, siapa di Dong Hai yang dia kenal dan berani melakukan hal semacam ini di belakangku. Ketika kata-kata ini jatuh, pria berambut kuning itu terkejut. Apakah kamu dari Laut Cina Timur? Katakan, siapa yang bosmu kenal di Dong Hai? Zhao Sanhe berbicara dengan suara dingin, saya Zhao Sanhe, Anda seharusnya mendengar nama saya. Ledakan. Dengan kata-kata ini, seluruh tubuh Huang Mao disambar petir, dan dia tercengang. Zhao Sanhe, bagaimana ini bisa terjadi? Biarkan dia mengakui alamat Cao Liang dan memberimu waktu 1 menit. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia tidak terus berbicara omong kosong. Ya Pak. Zhao Sanhe mengangguk dan melambaikan tangannya, dan Scar segera menyeret pria berambut kuning itu ke satu sisi. Tetapi pria besar dengan rambut kuning itu penuh ketakutan, dan hatinya malu. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Li Dong berjalan ke Du Yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Paman, tunggu aku di rumah. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Du Yang dan yang lainnya mengangguk linglung. Pada saat ini, orang bodoh dapat melihat bahwa Li Dong dan asal-usul mereka lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Lagi pula, jika Li Dong hanyalah seorang eksekutif tingkat tinggi dari sebuah perusahaan grup, tidak mungkin penindas itu begitu takut. Namun, Du Yang dan yang lainnya tidak takut, melainkan saling memandang dengan antisipasi. Tidak peduli apa Li Dong dan identitas mereka yang sebenarnya, mereka hanya tahu bahwa Li Dong adalah dermawan mereka. Selama mereka dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini, mereka akan berterima kasih. Segera, Scar dan mereka menanyakan alamat Cao Liang dari mulut pria berambut kuning itu. Li Dong meninggalkan beberapa saudara di sini untuk melindungi Du Yang dan yang lainnya,
dan berurusan dengan dahan berambut kuning dan mereka, sementara dia membawa Zhao Sanhe dan Scar dan yang lainnya langsung ke kursi kaunti. Saat ini, Cao Liang sedang berbaring di sofa dengan ekspresi yang belum selesai di wajahnya. Wanita dengan congsam seksi di sebelahnya memutar pinggangnya dan terlihat menawan. Ketika dia berendam di sumber air panas, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berfoto dengan wanita ini. Aku benar-benar sedikit pingsan sekarang, jadi aku harus istirahat dengan baik. Tuan Cao, saya akan membuatkan Anda secangkir teh ginseng, jadi Anda bisa membuatnya. Wanita itu terkikik dan bangkit dan berjalan menuju pintu. Namun, dia baru saja tiba di pintu, dan tiba-tiba, pintu kantor ditendang terbuka. Pintu itu mengenai wajah wanita itu secara langsung, meledakkannya. Persetan, bab 820. Gerakan seperti itu mengejutkan Cao Liang dan melompat dari sofa. Dia memandang wanita itu, yang sudah terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Wow, sekelompok besar orang datang dari luar. Siapa kamu? Wajah Cao Liang penuh amarah, menatap tamu itu. Kamu sangat berani, tahukah kamu siapa aku? Ini bukan tempat di mana kamu bisa membuat masalah. Keamanan, keamanan. Dia berteriak di luar, tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Wajah Li Dong tenang, dia berjalan mendekat dan langsung duduk di sofa lain. Dan Zhao Sanhe dan bekas luka berdiri di pintu, tidak mengizinkan siapapun masuk. Tidak perlu menelepon, adik-adikmu, mereka semua baru saja diselesaikan. Li Dong menatap Cao Liang dan berkata ringan. Sejak saya datang ke sini, saya secara alami tahu siapa Anda. Anda adalah Cao Liang, kan? Orang yang saya cari adalah Anda. Mendengar ini, wajah Cao Liang berubah dan pupil matanya sedikit mengecil. Anda tahu, perusahaannya, meskipun itu adalah perusahaan real estate, keamanan dan pengawal di perusahaan semuanya bagus 1-10. Dia dipekerjakan kembali dengan banyak uang. Pada hari kerja, seseorang yang berani membuat masalah akan berdiri dan berbaring. Namun, pihak lain benar-benar mengatakan bahwa adik laki-lakinya semuanya telah diselesaikan. Tapi dia tidak tahu sama sekali. Bagaimanapun, Cao Liang adalah orang yang telah melihat dunia, dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Li Dong dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mencari ingatan pemuda ini di benaknya. Namun, dia tidak memiliki kesan sedikit pun. Dia cukup yakin bahwa dia belum pernah bertemu satu sama lain. Namun, bahkan jika adik laki-lakinya terpecahkan, dia masih tidak takut. Dia mendengus dan langsung duduk. Karena pihak lain tahu namanya, dia seharusnya tahu bahwa Cao Liang tidak bisa dengan mudah memprovokasi dia. Cao Liang santai, menatap Li Dong, dan berkata sambil mencibir, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang membobol sasisku dan mengalahkan adik laki-lakiku. Tentu saja, kamu juga akan menjadi yang terakhir. Dia telah memutuskan bahwa setelah hari ini, dia akan terus memperkuat keamanan di sini. Habiskan lebih banyak uang, silakan kembali dan kendalikan master yang lebih kuat. Bukankah itu hanya uang? Dia punya banyak uang. Mendengar ini, Li Dong mengangguk. Kamu benar. Itu memang yang terakhir, karena mulai hari ini, tidak ada yang akan datang kepadamu lagi. Wajah Cao Liang sedikit berubah, dan ketenangan pihak lain membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Anda tahu, reputasinya sebagai Cao Liang mengejutkan seluruh daerah. Pihak lain tidak akan begitu tidak bermoral selama dia tahu betapa baiknya dia. Namun, dia melihat semacam kedamaian ekstrim dari pihak lain, dan tatapannya seperti melihat seekor semut. Siapa kamu? Cao Liang menatap Li Dong, dan bertanya dengan suara berat, aku yakin aku belum pernah melihatmu. Sepertinya tidak ada hari libur di antara kita, kan? Itu benar sebelumnya, tapi sekarang ada. Li Dong berkata ringan, apakah proyek resor itu milikmu? Hati Cao Liang tergerak, mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk bisnis? Ini milikku,
Ada apa? Kamu juga tertarik dengan proyek ini? Dia mendengus dingin, tapi maaf, saya menginvestasikan uang dalam proyek ini sendiri, dan saya tidak membutuhkan orang lain untuk membeli saham. Dia telah memperkirakan proyek itu sejak lama, dan jika itu benar-benar dilakukan, itu akan menghasilkan keuntungan 500 juta yuan. Dari jumlah uang yang begitu besar, dia pasti tidak akan membaginya dengan orang lain. Investasi. Saya tidak tertarik dengan ini. Li Dong terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung ke intinya. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa proyek itu sekarang dibatalkan, dan orang-orang di sana tidak ingin menjual rumah atau tanah mereka, jadi sebaiknya Anda tidak menyentuhnya. Mendengar ini, ekspresi Cao Liang berubah. Ledakan. Dia membanting tinju di atas meja dan langsung tertawa. Rasanya seperti mendengar lelucon besar. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.